Usaha Andira. Saat sampai di sekolah, Andira hanya terdiam, dan saat Lucy datang, Andira langsung memeluknya dan menangis di bahu sahabatnya itu. Tanpa sepengetahuan Andira, ternyata Lukas yang khawatir mengikutinya ke sekolah. Dan akhirnya Lukas pun melihat saat Andira menangis. Melihat itu, Lukas merasa bersalah pada Andira. Apa yang aku pikirkan? Kenapa aku harus kasihan dengannya? Ini kan sudah keputusannya menikah denganku. Dan ini sudah resikonya selalu tersakiti olehku, karena aku pun tidak suka dengannya. Setelah itu, Lukas pun pergi. Sedangkan Andira tetap memeluk sahabatnya itu. Andira, kau kenapa sampai seperti ini? Apa yang terjadi? Ceritalah padaku, kata Lucy. Lucy, aku tidak tahu harus bercerita mulai dari mana. Aku kecewa dengan Lukas. Aku sudah berusaha membuat dia menyukaiku, tapi dia tetap membenciku. Apa yang harus aku lakukan, Lucy? Aku sangat mencintainya, ucap Andira. Andira, aku mengerti apa yang kau rasakan. Begini saja, bagaimana kalau kau berpura-pura sakit? Kita lihat, apa Lukas akan perhatian padamu, kata. Akhirnya, Andira pun menyetujui saran dari sahabatnya itu. Saat pulang sekolah, Andira pun segera melakukan aktingnya itu. Saat sampai di rumah, dia melihat mobil Lukas, yang berarti Lukas sudah pulang. Saat Andira masuk rumah, dia tiba-tiba pingsan, dan pelayan pun segera memanggil Lukas. Tok, tok, tok. Tuan muda, panggil pelayannya. Ada apa kau mengetuk pintu dengan tergesa-gesa? Itu, Tuan, nona muda tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri. Lukas pun segera pergi menghampiri Andira dan langsung menggendongnya dan dibaringkannya di ranjangnya. Kalian cepatlah panggil dokter supaya segera ke sini, cepat. Ternyata kau masih khawatir denganku, kan? Aku tahu kau sebenarnya juga menyukaiku. Sayang, kau terlalu naif. Lihat saja, suatu saat nanti aku akan menaklukkanmu, gumam Andira dalam hati. Setelah itu, dokter keluarga pun datang dan langsung memeriksa Andira. Dan saat dokter itu memeriksanya, tiba-tiba Andira pun mengedipkan matanya, menandakan bahwa dia sedang berpura-pura. Dokter itu pun langsung bekerja sama dengan Andira. Dan dokter itu tak lain adalah sepupu Andira, Lukas. Dia sudah tidak apa-apa. Dia hanya butuh istirahat. Dia sepertinya banyak pikiran sampai tubuhnya bisa lemas begini, ucap dokter itu. Lukas pun makin merasa bersalah, dan dia langsung membelikan obat untuk Andira sesuai resep yang dianjurkan dokter barusan. Setelah itu, Lukas pun menemani Andira di sampingnya. Andira pun senang melihat Lukas tidur di sampingnya sambil merawatnya. Kemudian, Lukas pun tiba-tiba bangun, dan Andira sedang menatapnya. Kau sudah bangun? Bagaimana keadaanmu sekarang? Tanya Lukas. Aku tidak apa-apa, kata dokter. Kau banyak pikiran. Sebenarnya, apa yang sedang kau pikirkan? Aku hanya berpikir, kenapa kau begitu membenciku? Sampai kau tidak pernah memperhatikanku. Aku kan sudah pernah bilang padamu, aku menikahimu hanya karena janji ayahku dan ayahmu. Kau jangan terlalu banyak berharap. Tapi aku sangat mencintaimu, Lukas. Aku harus bagaimana supaya kau membalas cintaku ini, kata Andira. Lukas pun tak menghiraukan pertanyaan Andira. Dia langsung keluar kamar Andira. Sengaja ponsel Lukas tertinggal di kamar Andira. Andira pun mengambilnya, dan dia melihat ada foto seorang perempuan yang cantik berpelukan dengan Lukas. Andira seketika menangis melihat foto itu.
Inikah yang membuatmu tak pernah memperhatikanku, Lukas? Ternyata masih ada wanita lain di hatimu. Tiba-tiba, Lukas kembali dan langsung merebut ponselnya itu. Dan dia melihat Andira menangis. Lukas pun segera pergi, dan Andira terus menangis. Andira, bukannya aku tidak menyukaimu. Aku hanya tak ingin kau terluka jika bersamaku. Sama seperti wanita di ponselku ini, yang telah tiada gara-gara tentara sepertiku. Aku tidak mau kejadian yang lalu terjadi padamu, gumam Lukas. Pada suatu hari, Lukas tiba-tiba mengajak Andira makan malam di sebuah restoran, dan tak sengaja, ternyata restoran itu milik teman sekelas Andira yang bernama Rio. Dia adalah lelaki yang tampan dan sangat pintar. Dia memiliki rasa pada Andira, tapi tak berani mengungkapkannya. Tetap stay tune di channelku ya. Tonton terus kisah selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.